Ah, tapi apalah kuasaku untuk memberontak terhadap kenyataan ini. Aku dan Bongkot cuma tamatan SMP di kota kecamatan. Lalu kami tidak punya biaya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Meskipun kami terbilang cerdas dan rajin membaca. Bertahun-tahun kami cuma menjadi buruh di kebun kopi, lada, atau cengkeh milik Juragan Isa. Tapi sedikit demi sedikit aku menabung. Hingga 5 tahun yang lalu aku bertekad dan memutuskan menjadi urban ke ibu kota, mengadu nasib di ibu kota megapolitan. Aku berangkat bersama pamanku setelah ia pulang mudik. Meskipun ia hanya seorang pedagang bakso, tapi baginya ibu kota lebih menjanjikan untuk meraup uang daripada di kota kecamatan di tempatku. Uang yang beredar di ibu kota itu lebih banyak. Namanya saja ibu kota. Tapi kita mesti tekun dan hati-hati. Pesannya kepadaku saat berada di kampung. Sosok paman jugalah yang menjadi salah satu faktor yang memotivasi aku menjadi manusia urban yang merantau ke ibu kota. Bagaimana tidak? Paman yang dari seorang pedagang bakso keliling sampai kini punya tempat usaha bakso sendiri. Rumahnya di kampung lumayan bagus, yang sekarang ditempati oleh bapakku yang notabene kakaknya karena keluarga paman sudah diboyong ke ibu kota. Dari pamanku inilah aku mulai belajar kehidupan, bantu usaha baksonya, jadi pelayan. Sampai kemudian suatu peristiwa yang mengubah hidupku terjadi. Suatu malam paman memanggilku. Paman mau tanya, apa tujuanmu kemari? Ingin mengubah kehidupan, paman. Kehidupan bagaimana yang kau inginkan? Aku bosan jadi orang miskin. Aku ingin seperti paman, setiap tahun bisa mudik, bawa uang untuk membahagiakan bapak dan ibu. Sungguh keinginan mulia, tapi tidak segampang yang kau bayangkan. Lebih dari 10 tahun paman bekerja keras baru mendapatkan hal seperti yang kau lihat sekarang. Nah, paman mau tanya lagi. Bagaimana kalau kau bisa mendapatkan dalam sekejap apa yang telah paman dapatkan seperti sekarang ini? Tuturnya. Maksud paman? Tanya aku heran. Lalu paman menceritakan maksud pembicaraannya denganku malam itu, bahwa seorang temannya meminta paman untuk mencarikan suami bagi anak gadisnya yang telah hamil tanpa ada satupun lelaki yang mau bertanggung jawab. Dia anak tunggal dan bapaknya itu teman paman, sesama pengusaha bakso yang bisa dibilang berhasil. Mendengar itu, pikiranku mengegap seperti ada sesuatu yang bergolak dalam diriku. Jadi maksud paman, aku yang paman minta untuk menikahinya? Itu kalau kau mau. Lagian teman paman itu janji untuk menyerahkan pengelolaan usaha baksonya kepada menantunya. Nah, bukankah itu kesempatan buatmu, buat mewujudkan harapanmu? Semalam aku tidak bisa tidur. Bermacam-macam pikiran perang di benakku. Aku betul-betul terpanggang antara impian dan kenyataan, antara aib dan susila. Apa nanti kata orang di kampung? Paman janji tidak mengatakannya kepada siapapun, termasuk kepada bibi dan sepupumu. Ujar paman semalam meyakinkanku. Maka akhirnya aku pasrah dan mau menerima tawaran itu. Seminggu kemudian aku menikah. 6 bulan kemudian
istriku melahirkan. Dan sekarang anakku itu, karena aku dipanggilnya Bapak, sudah berusia 3 tahun. Dan seperti janji mertuaku, ia menyerahkan usaha baksonya kepadaku. Maka jadilah sekarang aku seorang pengusaha bakso yang punya karyawan sebanyak 10 orang. Walaupun untuk semua ini, aku sudah membelinya dengan kehormatanku sebagai seorang laki-laki. Tapi persetanlah, walaupun terkadang aku merasa mual setiap kali membayangkannya. Seleret kenangan itu membangun kembali emosi persahabatanku dengan Bongkot. Dia yang bercita-cita jadi seorang pengusaha, tapi kenyataannya saat ini dia telah hadir di hadapanku di siang panas yang membakar dengan sosok yang tak bisa ku kenali kecuali tanda lahir serupa Pulau Sumatera yang tertera di dadanya. Aku nyaris shock untuk menerima keadaannya. Serta-merta aku jongkok, tak kuasa membendung rasa haruku. Bongkot. Kulihat matanya yang tinggal sebelah mengeluarkan air mata. Seketika kurungkan niatku untuk mendatangi relasiku pemasok bahan daging yang berada di bagian dalam pertokoan. Aku segera melapahnya dan membawanya ke mobilku yang berada di tempat parkir. Dengan perasaan galau, ku kendarai mobil menuju ke rumahku. Sepanjang perjalanan kami bicara. Ia menceritakan perjalanan hidupnya sejak kami berpisah beberapa tahun lalu hingga ia menjadi gelandangan buruk rupa. Ia sama sekali tidak punya keberanian untuk meninggalkan kampung karena ibunya yang ujur sepenuhnya menggantungkan hidup sehari-hari kepadanya.